Saudara-saudara, saya berkhotbah terakhir kali mengenai penghakiman di dalam kitab suci. How God judged. How the Bible mentioned about the judgment of God in Old Testament. Dari permulaan Adam dihakimi, Kain dikeluarkan. Sesudah itu ada penghakiman di dalam zaman Nuh, penghakiman terhadap Sodom Gomora, penghakiman di dalam perjanjian lama satu-satu. Dengan sabar, dengan teliti, saya menguraikan kepada saudara-saudara di sini. Ada yang take it for granted, sudah dengar ya sudah, tak pernah maju. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena saya sudah membicarakan firman dan engkau main-main sama Tuhan. Engkau kira yang engkau dengar di sini gampang engkau dengar lagi di dunia ini? Mungkin tidak. Kau kira yang engkau sudah terima di Kemayoran ini bisa terima di gereja lain? Mungkin tidak. Kau kira apa yang kau dengar dari pendeta di Pentong engkau bisa dengar dari pendeta orang lain? Mungkin tidak. Dan itu semua adalah karunia dan kesempatan yang Tuhan khusus memberi kepada kamu, yang kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, mulai hari ini kita masuk ke dalam penghakiman Alkitab di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lewat, kecuali engkau mendengar lagi dengan rekaman, kaset, video, atau ulang dengar khotbah di dalam Reform 21, di dalam semua yang sudah di recording. Maka kita mulai pikirkan apa penghakiman Tuhan Allah di dalam perjanjian baru. Tema hari ini penting karena ini kunci mengerti seluruh kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan yang ditimpakan kepada orang berdosa yang dicatat di dalam seluruh perjanjian baru 27 jilid. Mari kita siap baik-baik mendengar. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara kita masing-masing. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, berilah pengertian kepada kami, berilah keinsyafan kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh sadar, percaya dan mengerti Engkau bagaimana menghadapi dosa-dosa manusia. Kami orang yang begitu terbatas, orang yang bersalah, berdosa. Kami pun akan menerima penghakiman Tuhan tanpa terkecuali. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari kemarahan Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk tidak termasuk di dalam hukuman Tuhan, tapi melalui ketakutan kepada Tuhan, melalui hidup dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kami menjaga diri dalam kesucian dan kami boleh luput daripada penghakiman Tuhan yang membinasakan manusia. Peliharalah kami di dalam cinta-Mu, peliharalah kami di dalam cinta kasih-Mu, di dalam kesucian-Mu, dalam nama Yesus Kristus, pada Bos dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, hal yang hanya mungkin dikerjakan Tuhan ada 4 yang besar. The works which only God can do, including 4 big spheres. Pertama, mencipta. Kedua, catat kalau bisa, ingat, menebus. Ketiga, menggenapi umat manusia secara sempurna. Dan keempat, mengwahyukan segala rencana kepada kita. These 4 spheres
These 4 things only can be done by God concerning our life, our significance of our events in the world, and our future and eternal. Ini menyangkut nasib kita di dalam kekekalan, semua yang kami lakukan, dan bagaimana kami hidup menjadi manusia yang bernilai di hadapan Tuhan. Creation of God, redemption of God, consummation from God, and the revelation by God. 4 hal ini adalah kehendak Allah yang paling besar di dalam segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Allah menetapkan dikrit, menetapkan rencana untuk mencipta, baru ada segala sesuatu yang berada. Jika Allah tidak mencipta, tidak ada yang ada. Kalau Allah tidak manusia, tidak ada orang yang hidup. Jika Allah tidak merencanakan keselamatan, tidak ada orang bisa diampuni dosanya. Allah menetapkan mencipta. Allah merencanakan menyelamatkan. Allah menjanji penggenapan. Dan Allah rela mewahyukan kebenaran kabar kita. Everything determined by God. The will of God is set up by God in eternity and provided to man in the history. Yang ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, dibagi-bagikan kabar kita di dalam sejarah. Mencipta, menyelamatkan, menggenapi, dan mengwahyukan. Allah mencipta, maka saya berada. Saya bersyukur karena rela Tuhan menciptakan saya. Karena Tuhan rela membuat saya berada, maka saya dicipta. Saya dicipta melalui rencana penciptaan, melalui Adam melahirkan anak, cucu buyut sampai sekarang. Saya salah satu di dalam keturunan Adam. Kedua, Allah mencipta saya melalui dalil genetika, sehingga saya secara ajaib dan secara menakutkan terbentuk di dalam rahim ibuku. I am wonderfully and awfully created through the womb of my mom. Mama saya mengandung. Bagaimana saya dibentuk di dalam rahim dengan benih yang kecil, sperma ketemu dengan telur, akhirnya menjadi seorang manusia yang dari rambut sampai telapak kaki bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Bagaimana tulang saya jadi di dalam rahim, bagaimana mata saya dibentuk di dalam rahim. Ini semua melampaui semua saintis, melampaui semua ilmuwan, melampaui semua orang-orang yang adalah yang paling pintar di dalam sains, sarjana. Tuhan mencipta mata melebihi dari optik manapun. Tuhan menciptai hidung lebih hebat, telinga lebih tajam, lidah dengan penempatan yang manis dirasakan di depan, yang kecut dirasakan di tangan kanan kiri, yang pahit dirasakan di belakang, yang asin dirasakan di atas, dan yang pedas dirasakan di atas hidung dan sebagainya. Semua itu ciptaan yang ajaib sekali. Kita sudah bisa menganalisa, kita bisa memberikan penjelasan, kita tidak bisa rubah. Karena ini semua the wonderful creation of God. God created me in wonderful and awfulness, yang menakutkan. Saya jadi manusia. Bolehkah saya take it for granted? Boleh saya anggap sepi sama Tuhan? Tidak. Saya harus bertanggung jawab seluruh hidup saya satu hari menghadap Dia. Dan Tuhan selain mencipta, Dia mengetahui kita lemah,
kita bersalah, kita gagal, kita jatuh, dan kita banyak kerusakan di dalam yang dicipta oleh Tuhan, sehingga kita perlu dipulihkan, kita perlu ditebus kembali. Maka Tuhan kirim Yesus untuk menjadi penebus kita. Ini kedua. Setelah ditebus, kita masih tidak taat, kita masih banyak ganggu, banyak kesulitan, sehingga Tuhan mengatakan, setelah saya menebus engkau, saya mengampuni dosamu, saya memberikan hidup yang baru kepada engkau, saya akan memimpin, saya akan menopang, saya akan memelihara engkau menuju kabar kesempurnaan, akhirnya menggenapi rencanaku sebagai makhluk baru yang disempurnakan. God is going to make you perfect. God is going to make us consummate. Finally, we become a very glorifying being to manifest the glory and the beauty of God. Dengan demikian Tuhan akan menciptakan kita dan menjadikan kita makhluk yang memuliakan Tuhan di dalam kesempurnaan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Itu ada hal ketiga, consummation. Dicipta, ditebus, dan akhirnya disempurnakan utuh menjadi makhluk yang memuliakan Tuhan. Waktu itu terjadi satu konflik yang besar. Tubuhnya makin rusak, jiwa makin sempurna. Sebagai saya waktu masih muda, sehat, ganteng. Sekarang saya tua, mulai lemah, mulai jelek. Tapi jiwa saya makin indah, makin indah. Khotbah saya makin matang. Pikiran saya, iman saya, kerohanian saya makin sempurna seperti Tuhan. Ini konflik besar sekali. Waktu saya masih muda lihat kaca, anak muda yang sehat dan ganteng. Sekarang lihat kaca, orang tua yang sudah mau mati, yang sudah kisut, sudah jelek, tapi rohaninya disempurnakan Tuhan. Saudara-saudara, sampai satu hari konflik ini memuncak, kerohanian sudah matang sekali, tubuh sudah rusak sekali, mendadak saya mati. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang senang-senang, ada yang sedih, ada yang sayang sekali Stephen Tong tidak ada. Tapi saya akan jumpa dengan Tuhan. Saya harap Tuhan senyum menerima saya. Dan Tuhan tunjukkan, coba, engkau pernah datang ke dunia, engkau pernah melayani di Jakarta, engkau pernah pergi Manado, engkau pernah khotbah di New York. Lihatlah di dunia berapa puluh juta orang yang pernah diberkati Tuhan melalui engkau. Saya dengan senyum melihat dunia dan saya peluk Tuhan Yesus. Saya sayang sama dia dan saya berkata, sekarang saya kembali di dalam pangkuan Tuhan. Lalu yang saya cintai, yang saya pupuk, yang saya didik, yang saya ngajar sebagai dosen teologi, murid-murid saya meneruskan pekerjaan Tuhan. Saudara, itulah hidup. Hari ini saya mau kasih tahu, setelah itu pada satu hari Yesus akan datang kembali. Saya tanya, Yesus pernah datang? Iya. Yesus pernah datang sebagai apa? Sebagai manusia yang dilahir. Yesus datang sebagai proses apa? Proses inkarnasi. Allah menjadi daging. Tuhan turun dari surga, lahir di dunia. Tuhan datang bersalur dengan daging dan darah. Allah menjadi manusia. God became man. God put on the body of flesh and blood. Tuhan Allah datang menjadi manusia. Tuhan Allah datang jelma menjadi umat manusia. Tuhan Allah datang inkarnasi. Satu kali, satu orang, satu oknum. Allah anak menjadi manusia anak. Allah pribadi kedua menjadi anak manusia.
Dan pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia sering menyebut diri dengan satu kalimat, anak manusia, the Son of Man. Seluruh manusia diwakili oleh seorang anak yang pernah lahir di Bethlehem, Yesus Kristus. Seluruh manusia diwakili seorang anak yang pernah Allah menjadi daging berdarah, daging dan darah menjadi tubuh dia yang sementara 33 tahun. Dia hidup tidak berdosa, dia hidup suci, dia hidup sempurna, dan akhirnya karena dosa kita dia dipaku di atas kayu salib. Yesus anak Allah yang menjadi anak manusia, bersifat ilahi, bersifat manusia. Kedua sifat daripada Kristus ini bersatu menjadi satu juru selamat. Tanpa kuasa Allah dia tidak bisa menyelamatkan kita. Tanpa tujuh manusia dia tidak bisa mewakil kita mati. Karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah, akhirnya dia menjadi juru selamat yang utuh, menjadi pengganti, menjadi pengantara yang mewakili Tuhan, memberi anugerah kepada kita, yang mewakili kita menerima hukuman dari Tuhan, mati di atas kayu salib dan bangkit pula dan berkematian itu. Inilah orangnya, ini oknumnya yang Tuhan berkata di dalam kitab Perjanjian Baru, besok penghakiman seluruh dunia, hak menghukum seluruh dunia diserahkan hanya kepada dia. Christ is the only one to be delegated. Christ is the only one to be given power. Christ is the only one to represent God, to judge over all human beings from all ages, from all nations, from all places in the world. Kristus adalah satu-satunya yang diberikan mandat, diberikan delegasi, diberikan hak untuk menjadi hakim seluruh umat manusia dari setiap zaman, dari setiap sudut, dari setiap negara, dan jadi setiap orang yang pernah hidup. Allah Bapa yang mencipta, yang menebus, yang menggenapi, dan yang mewahyukan akan memuncak 4 karya ini semua melalui satu pribadi, Yesus Kristus. Yang mencipta Allah, yang menggenapi ciptaan Kristus, yang merencanakan penebusan Allah, yang menyempurnakan rencana keselamatan Yesus, yang membuat kita dipulihkan kembali Allah melalui Kristus. Pemulihan akan menjadi semua tergenap karena Kristus akan memberikan konsumasi, yang memberikan pengwahyuan Tuhan Allah, yang menjadi pusat pengwahyuan Kristus. 4 hal ini dikerjakan oleh Kristus. Sehingga yang ketiga, pertama cipta, kedua menyelamatkan, ketiga menggenapi, keempat mengwahyu. Yang mencipta juga akan menghakimi, yang menyelamatkan juga akan menyempurnakan, yang menyempurnakan juga akan memberikan kemuliaan. Semua ini dipuncakkan dengan pelayanan Kristus sebagai oknum kedua yang ditunjuk untuk menjadi hakim terakhir. Maka semua pelayanan Perjanjian Baru dan penghakiman Kristus, kita akan mendengar bagaimana Kristus menghakimi, bagaimana Kristus menghukum mereka yang melawan dia. Nah, saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Waktu Yesus ditunjuk, didelegasikan dan diberikan perintah menjadi penghakim seluruh dunia, ini sudah menjadikan kristologi lebih tinggi daripada semua agama. Kristus lebih unik daripada semua pendiri, sehingga ini tidak pernah jadi kepada Mencius, tidak pernah jadi pada Sokrates, Musa, tidak pernah jadi kepada Daud,
tidak pernah jadi kepada Abraham dan semuanya. Hanya Kristus akan menjadi puncak sejarah, titik akhir sejarah waktu menghakimi seluruh dunia. Nah, kalimat ini muncul di Alkitab Yohanes 14, muncul di Alkitab di dalam Roma pasal 2, muncul di dalam Alkitab mengenai Kristus akan menghakimi semua, Roma pasal kedua. Tidak lama kemudian orang yang melayani di kita ini, dia mengangkat kitab suci dari satu tempat disimpan ke gudang. Dia lembar buka-buka, dia menemukan ayat ini. Allah menyerahkan Kristus hak untuk menghakimi seluruh dunia. Dia kaget. Akhirnya seluruh dunia dihakimi. Yang menghakimi ada Kristus. Kalau begitu, Kristus bukan saudara nabi. Kristus bukan saudara manusia biasa. Kristus adalah Tuhan Allah. Karena selain Allah tak mungkin ada orang menghakimi siapapun di dalam dunia ini. Dia berkata, saya mau percaya Yesus. Sesudah itu dia cari saya. Patong, kalau saya percaya Yesus bagaimana? Saya bagus dong. Kalau engkau mau percaya Yesus, saya senang. Tapi saya mau tanya, alasan apa engkau mempercayai Yesus? Karena Yohanes mengatakan Allah memberikan hak untuk Yesus untuk menghakimi seluruh dunia. Itu tidak mungkin yang menghakimi itu manusia. Tidak mungkin menghakimi pendiri agama. Yang menghakimi pasti Allah. Jadi you percaya Yesus anak Allah, Yesus mempunyai kuasa menghakimi, dia mempunyai hak yang terbesar. Itulah bikin saya gentar. Tapi saya rasa Yesus yang akan menghakimi dunia, yang adalah Allah, baru berhak melakukan hal itu. Saya mau percaya ke Yesus Kristus. Bukan kita bicara, tapi dia buka Alkitab, baca, dan Tuhan pimpin dia melihat kepada ayat tersebut. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu dia rundingan sama istri yang tak usah bicara. Saya tidak percaya Yesus. Kalau engkau percaya, saya sama engkau putus hubungan. Anak tidak boleh dibawa ke sini lagi. Anak perempuan itu sekarang mungkin sudah umur 18. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Lalu dia dengan sedih tanya kepada saya, Pak Tong, gimana ya? Saya mau percaya Yesus. Istri saya tidak boleh marah-marah dan saben hari berselisih dengan saya. Bolehkah saya cerai sama dia? Saya bilang tak boleh. Engkau sudah nikah sama dia, engkau harus tunggu. Kalau dia mati, baru ada perceraian. Atau engkau mati, baru ada perceraian. Engkau injili dia, harap kita dia menjaga. Dia tak mau, Pak. Tak mungkin dia jadi Kristen. Dia marah-marah, bukan saja tidak setuju Kristen. Sekarang dia tidak boleh saya pegang tangannya. Saya suaminya. Saya tak boleh sentuh tubuhnya. Tak boleh pegang tangannya. Dia susah. Pak Tong, saya bagaimana hidup di dunia? Sampai engkau mesti sabar. Tunggu Tuhan menyatakan imanmu benar dan engkau tidak berkompromi. Lambat laun tetap tidak ada solusi. Ini keluarga punya kesulitan, tidak gampang diselesaikan. Termasuk Anda, saya, semua di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata, saya mesti tunggu sampai kapan? Saya bilang tidak usah takut, tunggu sampai kehendak Tuhan jadi. Tidak lama kemudian istrinya masukkan ke dalam pengadilan, minta cerai sama dia. Alasannya dia sudah beda agama, tidak mungkin akur di dalam satu rumah, dan anaknya pernah dibawa ke gereja, dan istrinya bilang pengadilan mengkabulkan, silakan cerai. Setelah dicerai, dia dengan sedih, jadi saya sekarang tidak ada istri, saya bagaimana? Saya mengatakan kalau dia sudah tega menceraikan engkau, mungkin Tuhan memberikan engkau nikah sama orang Kristen. Begitu ya Pak. Dia sedih nanti. Kira-kira di dalam 2 tahun tidak ada istri, tidak ada anak. Dia sangat sedih sekali. Hidup secara susah. Tuhan kabulkan doanya.
Akhirnya dia ada kesempatan mengenal seorang istri yang Kristen. Lalu mereka akhirnya terpaksa menikah. Sudah menikah, maka dia bicara sama saya. Sekarang saya bagaimana? Engkau baik-baik mencintai istrimu ini, karena istrimu sudah tidak mau, sudah buang engkau. Engkau baik-baik hidup baru, minta Tuhan pimpin. Tidak lama kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki sekarang sudah kira-kira umur 11. Ganteng sekali. Dari kecil saya sayang dia sekali. Pada waktu dia umur 6, papanya bilang, saya lihat anak orang lain sekolah SKC. Saya juga ingin anak saya sekolah SKC. Saya lihat ada anak orang lain bisa nyanyi puji Tuhan. Saya ingin anak saya bisa puji Tuhan. Saya lihat anak orang belajar piano. Akhirnya saya beli satu piano untuk anak dia. Dan anak itu mulai belajar. Saya bilang, kalau you belajar jelek, saya pukul pantatmu. Kalau you belajar baik, saya ganti piano lebih baik. Sekarang saya sudah ganti piano yang lebih baik untuk anaknya. Dia maju lagi. Dia belajar piano. Sekarang sudah SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6. Dan saya harap keluarga ini berubah menjadi orang Kristen. Dan anaknya percaya kepada Tuhan. Seluruh hidup dan hari depan berubah mengikuti rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kenapa dia percaya? Karena dia membaca kitab suci. Saya kasih tahu, kalau ada orang baca satu ayat menjadi orang Kristen, engkau sudah Kristen begitu lama baca Alkitab, engkau ngerti apa? Engkau beriman bagaimana? Kira Tuhan mengasihani kita, jadikan kita orang Kristen yang bertanggung jawab. Allah akan mengangkat, Allah akan memandat, memberikan hak kepada Kristus untuk menghakimi seluruh umat manusia pada waktu hari kiamat. Kamu kira ini kalimat kosong? Kamu kira ini sesuatu janji kosong? Ini adalah janji Tuhan yang pasti tergenap pada waktu Yesus datang kembali. Kitab suci berkata, Kristus akan menjadi hakim seluruh dunia karena diperintahkan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberi pengertian kepada kita. Kita Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengerti apa artinya penghakiman di dalam kitab suci. Kristus akan menjadi hakim terakhir. Dia menghakimi setiap manusia menurut perbuatan engkau, baik atau jahat. Di dalam hari kerahasiaan dia berdiri dan dia menentukan semua ini. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Takut kabar Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam kesucian, keadilan, dan di dalam penuh perasaan hormat kabar Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, karena hari penghakiman akan tiba, Kristus akan muncul. Ini pasti terjadi. Ini akan menutup sejarah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini khotbah tentang penghakiman perjanjian baru dimulai dari Kristus yang ditetapkan menjadi hakim seluruh umat manusia pada hari kiamat. Kiranya Tuhan membantu kita, memberkati kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan, orang yang bertanggung jawab dalam hidup, orang yang hidup dalam kesucian, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar, untuk firman yang diberikan, untuk Kristus yang akan datang di dunia menjadi juru selamat yang menghakimi seluruh dunia. Siapakah kami? Kami tidak bisa melanggar dan kami juga tidak bisa melewati semua yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab beri kekuatan kepada kami menjadi anak yang taat, menjadi orang Kristen yang takut kepada Tuhan dan yang menjalankan kehidupan melalui kesucian dan rencana Tuhan sehingga bisa diberkati Tuhan. Dengar doa kami
kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.